saya akan menjelaskan tentang sejarah hidup Bruce Frederick Skinner. Bruce Frederick Skinner atau disebut dengan singkatan BF Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tanggal 20 Maret 1904. Ayahnya bernama William Skinner, adalah seorang pengacara di seorang politis. Ibunya bernama Grace Max Bruce Skinner, adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Skinner tumbuh di lingkungannya yang sangat sederhana. Dia tidak mengetahui agama apapun. Pada tahun pertama Skinner masuk perguruan tinggi, mereka menginginkan Skinner menjadi anak rumahan. Hal itu pula yang menjadikan Skinner sukses dengan terjangannya tersebut, kestabilan, keunggulannya. Akhirnya dia sukses menjadi seseorang psikologi terkemukakan di Amerika. Pada tahun pertama, Skinner tertarik untuk menjadi seorang penulis profesional dengan tujuan mempublikasikan melalui Walden Town. Ketika ia berusia 40 tahun, ketika Skinner tamat dari sekolah menengahnya, dia pindah ke Scranton, Pennsylvania. Dia mendapatkan gelar sarjana muda di Inggris. Skinner menyadari ambisinya untuk menjadi penulis yang berkreatif. Untuk ia menjadi izin ayahnya agar selama setahun tidak bekerja supaya dia fokus dalam menulisnya. Akhirnya kesempatan itu datang saat surat dari Rockford datang. Dia menyatakan tertarik dengan tulisan-tulisan Skinner itu. Harapan dia akan dapat menulis dengan tenang di loteng. Namun hal itu malah membahayakannya, tidak produktif. Sehingga tahun ini disebut tahun kegagalan bagi Skinner. Setelah 18 bulan mengalami tahun kegagalan Skinner, diharapkan dapat mencari pekerjaan baru. Psikologi pun memberikan isyarat setelah membaca beberapa karya Waltz dan Palford. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak pernah ragu dapat memutuskan dan menerjangkan dirinya ke dalam behaviorisme radikal. Meskipun Skinner tidak pernah mengambil pendidikan sarjana psikologi, namun Harvard menerimanya sebagai mahasiswa lulusan psikologi dan dia lulus pada tahun 1931. Dengan gelar PhD, Skinner pun menerima beasiswa dari Harvard untuk melanjutkan penilaiannya. Meski Skinner menjadi seorang behavioris terkemukakan, namun ia lamban dalam mengatur dan menghasilkan keuangan sendiri. Skinner menerima tawaran dari ayahnya untuk mengambil ke Scranton dan mengajar selama musim panas sambil menulis. Pada tahun 1945, Skinner mengepali dan mengetuai sebuah departemen psikologi di Universitas Indiana. Hal ini menambahkan rasa frustasi Skinner karena ia belum merasakan pengetahuan dan pengalaman akan psikologi itu. Namun, sang istri tetap yakin bahwa suatu saat Skinner akan segera mendapatkan karir profesionalnya. Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Minat untuk Skinner adalah pada analisis eksperimental atas tindak laku. Skinner melakukan penelitian pada tikus atau burung merpati. Di samping itu, Skinner juga menerapkan prinsip-prinsip psikologi operan pada penelitiannya. Skinner terkenal dengan peralatan yang direncanakannya sendiri, yaitu Skinner Box. Skinner percaya bahwa kepribadiannya akan dapat diketahui dari perkembangannya perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya secara kontinu. Bagi Skinner, semua perilaku manusia ditentukan secara sadar atau tidak. Selanjutnya, 3 asumsi dasar Skinner.
Satu, perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu. Walaupun mengakui bahwa perilaku manusia adalah organisme yang dan menolak alasan-alasan penjelasan dengan keadaan pikiran atau motif-motif internal. Yang kedua, perilaku dapat diramalkan. Perilaku manusia, kepribadiannya, menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang. Dalam dunia objektif, di mana individu tersebut mengambil bagian. Perilaku manusia dapat dikontrol. Perilaku dapat dijelaskan hanya berkenaan dengan kejadian atau situs Amsterdam yang dapat diamati bahwa kondisi sosial dan fisik di lingkungannya sangat penting dalam menentukan perilaku. Struktur kepribadian. Menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi individu. Walau pembawaannya genetis turut berperan penguatan menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan serta merupakan khusus bagi individu. Yang bersangkutan, Skinner lebih menyukai menyelidiki kepribadian dengan memfokuskan pada aspek belajar dengan perilaku-perilaku yang banyak. Mengizinkan individu melangsungkan hidup dan berhasil dalam transaksinya dengan lingkungannya. Menurut Skinner, tingkah laku dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungannya. Menurut Skinner, tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungannya. Oleh karena itu, Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian, bukan pada struktural. Dari kepribadian, umur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. Ada dua klasifikasi tipe perilaku, yaitu yang pertama perilaku responden. Perilaku yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon tersebut. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengeluarkan air liur saat melihat makanan, mengenal dari pukulan, merasa takut waktu ditanya guru, atau merasa malu waktu dipuji. Yang kedua yaitu perilaku operan. Respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang berlangsung memaksa terjadinya respon itu. Terjadinya proses pengikatan stimulus baru dengan respon yang baru. Organisme dihadapkan pada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menangkapi suatu stimulus. Keputusan respon mana yang dipilih tergantung kepada efek yang terdapat di lingkungannya dan terjun padanya atau konsekuensi yang mengikuti respon tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori sosial Skinner. Lebih lengkapnya kalian nanti bisa lihat di Google atau di YouTube. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.